Langit baru setelah pintu tertutup. Suara pintu depan yang dibanting keras itu terdengar seperti dentuman gong yang memecah keheningan malam. Bam! Namun anehnya, Maya tidak merasa kaget. Tidak ada rasa takut, tidak ada air mata yang menetes, dan tidak ada rasa kehilangan yang menyayat hati. Justru saat suara langkah kaki suaminya, Ardi, menjauh dan menghilang di telan kegelapan jalan, dada Maya terasa begitu lega, sangat lega. Seolah-olah beban batu seberat 1 ton yang selama bertahun-tahun menindih dadanya tiba-tiba diangkat begitu saja. Maya berdiri mematung di ruang tengah yang remang-remang. Ia menatap pintu yang masih terbuka sedikit itu. Angin malam masuk membawa udara sejuk yang menyapu wajahnya. Berakhir juga, bisik Maya pelan, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Beberapa jam sebelumnya, Ardi memang sudah mengamuk. Seperti biasa, pertengkaran itu bermula dari hal sepele. Ardi tidak suka Maya menghabiskan waktu di depan HP. Ardi tidak suka Maya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Baginya, istri itu tugasnya hanya mengurus rumah, masak, dan melayani suami. Mau cari uang atau punya hobi, itu hal yang memalukan dan tidak pantas menurut pemikiran kolotnya. Maya, kamu itu istri orang. Ngapain sih asik sendiri main HP terus? Live stream mulu? Ngomong sama orang yang gak jelas? Kamu pikir kamu siapa? Artis, bentak Ardi sore itu dengan wajah merah padam. Maya yang saat itu sedang memegang HP dengan lembut menjawab, "Aku cuma cari hiburan, Mas. Aku juga dapat teman baru. Lagian kan aku gak ngelayan tugas aku. Rumah bersih, masakan juga ada." Alasan terus. Yang bener kamu itu kepingin perhatian cowok-cowok kan? Suka dipuji-puji? Janda-janda zaman sekarang emang pada gak punya malu. Cerca Ardi semakin pedas. Kata-kata itu menyakitkan, tapi kali ini Maya sudah tidak merasakan perih lagi. Ia sudah terbiasa. Selama 5 tahun pernikahan, hidup Maya bagaikan di dalam sangkar emas yang sempit. Ia tidak boleh keluar, tidak boleh punya teman, tidak boleh tampil cantik, dan yang paling menyakitkan, ia dilarang keras untuk melakukan live streaming. Padahal bagi Maya, live streaming adalah dunianya. Saat ia memegang HP, menyalakan kamera, dan menyapa para penonton, itulah satu-satunya waktu di mana ia merasa hidup. Ia bisa menyalurkan hobi menyanyinya, bisa tertawa lepas, bisa mendengar kata-kata manis dan dukungan dari orang-orang yang menghargainya. Berbeda dengan di rumah, yang ia dapat hanya cemoohan dan larangan. Kalau kamu milih HP dan orang-orang itu daripada aku, ya sudah, pergi sana. Atau aku yang pergi. Aku gak mau punya istri yang kelakuannya kayak gadis gak jelas. Teriak Ardi di puncak emosinya. Dan saat itu juga, tanpa pikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, Maya menatap suaminya tepat di mata dan berkata dengan tenang, "Ya sudah, Mas pergi saja. Kalau hidup sama aku bikin Mas gak bahagia, dan aku juga gak bahagia terus-terusan dilarang-larang, lebih baik kita berpisah saja." Mungkin Ardi tidak menyangka istrinya akan menjawab begitu. Biasanya Maya akan menangis, memohon, dan menuruti kemauannya. Tapi kali ini berbeda. Maya sudah lelah, Maya sudah siap. Dengan wajah keheranan sekaligus marah, Ardi langsung mengemasi baju-baju sedikit, lalu pergi meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Dan sekarang rumah itu sunyi. Tapi bagi Maya, kesunyian itu tidak menakutkan. Kesunyian itu justru terasa damai, bebas. Maya berjalan perlahan menuju sofa, lalu duduk dengan santai. Kakinya ia angkat, posisinya dibuat senyaman mungkin. Ia mengambil HP-nya, menatap layar yang memantulkan wajahnya sendiri. Akhirnya bebas, gumamnya lagi. Tanpa menunggu waktu lama, jari jemari lentiknya mulai bergerak lincah di layar sentuh. Ia membuka aplikasi favoritnya. Ia mengecek make up-nya sebentar, merapikan rambut panjangnya yang tergerai indah. Hari ini ia tidak perlu takut ada yang membentak, tidak perlu takut suami datang marah-marah, tidak perlu sembunyi-sembunyi di kamar mandi atau di dapur saat sedang live. Hari ini seluruh rumah adalah miliknya, seluruh waktu adalah miliknya. Dengan senyum paling manis dan mata yang berbinar-binar penuh semangat, Maya menekan tombol Go Live. Layar berubah menjadi merah, tulisan On Air muncul. "Hai semua, Assalamualaikum," sapanya dengan suara yang ceria, lantang, dan sangat bersemangat. Suara yang berbeda jauh dengan suara Maya yang biasanya lemah dan takut-takut saat suaminya ada di rumah. Seketika jumlah penonton mulai naik. Komentar-komentar mulai berderet dengan cepat. "Halo Kak Maya, akhirnya live juga. Wah, hari ini wajahnya bersinar banget. Malam Kak cantik. Kak, kok senyumnya lebar banget hari ini? Ada kabar baik ya?"
Maya tertawa renyah, tawa yang sangat lepas dan menular. Iya nih teman-teman semua, alhamdulillah hari ini hati kakak lagi seneng banget, lagi bahagia banget pokoknya, jawabnya sambil terkikik. Maya mulai berinteraksi, ia menyapa satu persatu nama yang muncul. Ia membaca komentar dengan antusias. Biasanya kalau Ardi masih di rumah, Maya harus berbicara pelan, harus menunduk, tidak boleh terlalu heboh, takut kedengaran dan dimarahi. Tapi sekarang, Maya tertawa terbahak-bahak saat ada yang melawak di kolom komentar. Maya bernyanyi dengan suara keras dan lantang, memainkan lagu-lagu yang ia suka, goyang-goyangkan bahu dengan santai dan asik. Maya memutar musik dengan volume yang cukup keras, membuat suasana rumah yang tadinya kaku jadi hidup dan meriah. Wah, enak banget rasanya bisa ngomong sepuasnya, bisa ketawa sepuasnya, bisa nyanyi sepuasnya, kata Maya sambil mengipas-ngipaskan tangannya karena merasa sangat senang. Kak Maya beneran gak takut dimarahin suami lagi? Tanya salah satu penonton setianya yang memang sudah tahu kelakuan Ardi. Maya mendengar pertanyaan itu, wajahnya tidak berubah sedih. Justru ia tersenyum lebar dan menggeleng pelan. Enggak dong teman-teman, sekarang sudah nggak ada yang marahin lagi, sudah nggak ada yang larang-larang lagi, jawabnya dengan nada yang sedikit menggoda tapi penuh kemenangan. Suami kakak sudah pergi kok, dia sudah pergi ninggalin kakak, jadi sekarang kakak bebas. Hah? Serius kak? Ya ampun, tapi kakak kok kelihatannya seneng banget, kakak nggak sedih? Maya menghela napas panjang, lalu menatap kamera dengan tatapan yang sangat teduh namun tegas. Jujur ya teman-teman, awalnya mungkin ada rasa kaget. Tapi setelah dipikir-pikir, justru ini jalan terbaik. Selama ini kakak hidup kayak di penjara. Mau dandan cantik dilarang, mau ngobrol sama teman dilarang, mau cari hiburan dilarang. Rasanya kayak orang bodoh kan? Hidup cuma buat orang lain, padahal umur cuma sekali. Maya tersenyum lagi, kali ini senyum yang sangat cantik dan memancarkan aura kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau ditinggal itu artinya dia nggak bisa menghargai apa yang kakak punya. Kalau dia pergi berarti dia melepas sesuatu yang berharga. Dan sekarang kakak merasa seperti terlahir kembali. Rasanya langit jadi lebih biru, udara jadi lebih segar, dan yang paling penting kakak bisa live streaming sepuasnya. Bebas durasi, mau sampai subuh juga boleh, serunya bersemangat. Penonton di dalam ruang live pun ikut heboh. Stiker hadiah mulai berdatangan satu persatu. Komentar penuh dukungan memenuhi layar. Betul kak, hidup harus bahagia. Keren kak Maya, semangat terus. Kakak cantik banget kalau senyum, jangan sedih ya, kami semua teman kakak. Mending sendiri tapi bebas dan bahagia, daripada berdua tapi nyiksa. Maya membaca semua komentar itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Ternyata kaya ya semuanya. Kalian memang yang terbaik. Dulu kakak pikir hidup kakak sudah hancur karena ditinggal suami. Ternyata enggak ya. Ternyata justru kebahagiaan kakak baru dimulai sekarang, ucap Maya tulus. Malam itu Maya benar-benar menikmati kebebasannya. Ia tidak menghitung waktu, ia tidak melihat jam dinding, ia berganti kostum sesuka hati, memakai baju-baju cantik yang selama ini tergantung rapi di lemari dan tidak pernah boleh dipakai keluar atau dipakai saat live. Sekarang ia memakainya dengan bangga. Ia memamerkan kecantikannya tanpa rasa bersalah. Ia mengobrol tentang apa saja, curhat, bercanda, main games kecil di aplikasi, menyanyi satu album penuh. Kadang ia berdiri, berjalan-jalan keliling rumah sambil menunjukkan bahwa sekarang rumah ini adalah studionya sendiri. Lihat nih teman-teman, sekarang mau duduk di mana saja boleh, mau bawa HP kemana saja boleh. Gak ada yang teriak-teriak minta dimatikan. Hore! Serunya sambil berputar-putar kegirangan seperti anak kecil yang dibelikan mainan baru. Jam terus berputar. Sudah lewat tengah malam, lalu masuk ke dini hari. Biasanya Ardi akan sudah marah kalau lampu belum mati, kalau HP belum ditaruh. Tapi malam ini, lampu menyala terang benderang. Suara tawa Maya terus terdengar dan layar HP tidak pernah padam. Ratusan bahkan ribuan penonton datang dan pergi, tapi banyak yang setia menemani sampai larut. Mereka menyukai aura baru dari Maya, aura wanita yang bebas, percaya diri, cantik, dan sangat bahagia. Maya sadar, keputusan untuk melepaskan dan membiarkan suaminya pergi adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia tidak kehilangan apa-apa, justru ia mendapatkan segalanya. Ia mendapatkan dirinya sendiri kembali. Wah, sudah jam 3 pagi nih teman-teman, kata Maya sambil melirik jam. Tapi ia tidak berniat berhenti. Masih kuat gak nih? Kalau masih kuat, kakak masih kuat. Soalnya kan sekarang sudah bebas, gak ada jam malam. Strong kak, lanjut aja.
Jangan tidur dulu kak, asik banget ngobrolnya. Maya tertawa lagi. Malam yang panjang, penuh warna, penuh tawa, dan penuh cinta dari orang-orang yang menghargainya. Di luar, langit mulai sedikit memutih, tanda pagi akan segera datang. Tapi bagi Maya, hari-harinya baru saja dimulai. Ia adalah wanita yang ditinggal suami, tapi ia tidak hancur. Ia justru mekar. Ia bahagia, dan yang paling penting, ia bisa live streaming kapan saja, selama apa saja, dengan gaya sesukanya, tanpa ada yang berani melarang lagi. Hidup itu indah teman-teman, asal kita mau bahagia. Jangan takut kehilangan orang yang gak bisa bikin kita tersenyum. Karena di luar sana, masih banyak yang siap bikin kita ketawa lepas kayak gini, kata Maya di akhir sesi obrolannya dengan senyum termanis yang pernah ia miliki. Dan malam itu, Maya tertidur dengan hati yang sangat tenang dan penuh rasa syukur, menantikan malam-malam berikutnya di mana ia akan kembali bersinar di depan kamera dengan penuh kebebasan. Tamat. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it on, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood, nothing good can come of that.